Haleluya, haleluya, shalom. Jumpa lagi dengan Om Jono. Ya, teman-teman, jangan lupa follow akun Om Jono ya. Ya, biar Om Jono semakin semangat dalam mengupload konten-konten terbaru. Oke, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada seorang apologet Islam yang bernama Bang Zuma. Dia berkata bahwa Yesus mati, Yesus datang untuk menebus dosa dan kutuk. Lalu dia melemparkan pertanyaan seperti ini. Kutuk siapa? Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Dan dalam acara live itu banyak orang juga yang menonton, teman-teman juga mungkin ada yang menonton. Tetapi itu bagus sebagai sarana untuk menyampaikan argumen ya. Dan saya lihat ada orang-orang Kristen yang tetap ya berargumen dengan beliau. Itu okay, karena memang berdebat itu adalah hak ya. Nah, kutuk siapa? Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Itu kan pertanyaannya, bro. Coba baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Bilang begini. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat itu ada dalam bayang-bayang dosa. Kenapa saya bilang ada dalam bayang-bayang dosa? Karena menurut Roma 3 ayat 20 bilang begini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bro, ingat bro. Orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak seorang pun akan dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena lewat hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, pertanyaannya buat kita adalah sekarang agama mana yang masih melakukan hal-hal seperti ini? Contoh sederhana. Untuk mempersembahkan korban harus ada binatang yang dikurbankan. Ya. Harus ada binatang yang dipersembahkan. Itu adalah tanda bahwa agama tersebut masih melakukan hukum Taurat. Dan kata Alkitab, kalau masih melakukan hukum Taurat, dia ada dalam bayang-bayang dosa dan tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena lewat Taurat itu, lewat hukum Taurat itu orang-orang mengenal dosa, teman-teman. Nah, bedanya dengan Kristen adalah orang Kristen hidup di bawah kasih karunia. Kenapa? Karena orang Kristen percaya dosa, hukum Taurat, kutuk sudah ditebus. Iya. Makanya kalau di dalam Galatia 3 ayat 13 bilang begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bro, orang Kristen itu merdeka. Kenapa? Karena kutuk dan dosa sudah ditebus. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang pertanyaan kau. Ya, kau hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah kasih karunia? Kau pikir sendiri coba. Coba mikir ya, mikir ya. Kamu itu ada di posisi mana? Hukum Taurat atau ada dalam posisi kasih karunia? Kalau kamu masih ada dalam posisi hukum Taurat, kita bilang tadi, tidak akan ada seorang pun dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi saya pikir kamu paham. Jadi intinya, Yesus datang menebus kutuk dan dosa hukum Taurat. Termasuk Bang Zuma. Itu sudah ditebus dosamu. Karena Alkitab bilang, jalan keselamatan hanya satu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Titik wes. Ya. Kalau kamu masih mau berargumen lagi, nah itu panjang lagi. Nah, kekristenan nggak seperti itu. Kristen itu simple-simple aja, tapi berkualitas. Tuhan memberkati.